Di bulan Rabiul Awal ini kita dalam suasana peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba dan utusan Allah yang dilahirkan di kota Mekah hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dari keluarga terkenal dan ternama dengan kesucian, kejujuran, yaitu Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah dari silsilah Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim, atau selaku putra Quraisy dari suku Bani Hashim yang 40 tahun kemudian dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, diperingati di berbagai kota bahkan di berbagai negara dengan bermacam-macam cara kebesaran dan kemeriahan yang penuh hikmat. Memang seyogyanya demikian karena wujud penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintis jalan untuk menggelorahkan revolusi yang maha hebat di kalangan kaum jahiliyah dan oknum-oknum yang berjiwa feodal, fanatik dan diskriminasi yang menginginkan terbentuknya kelompok-kelompok dan golongan-golongan dengan dalih yang kuat menang, yang kaya kuasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah tiada mengendaki berlakunya hukum rimbah di permukaan bumi ini. Beliau mengajak umat manusia agar berlaku adil, bertindak wajar dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa dengan meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan dan amal-amal perbuatan yang bertentang dengan hukum Allah. Memang itulah fungsi Rasul untuk menginsyafkan manusia-manusia yang telah menyeleweng, mabuk dunia, ingkar Tuhan dan berbuat sewenang-wenang. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan tabah, prihatin dan penuh kesabaran demi menyukseskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rusulih an-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah hai Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu sekalian. Allah memiliki langit dan bumi, tiada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan sesuatu. Maka berimanlah engkau sekalian kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan hukum-hukumnya. Ikutilah ia, semoga engkau sekalian mendapatkan hidayah. Nabi mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah yang menggairahkan undang-undang yang hak. Ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat sambutan dari orang-orang yang terbuka hatinya dan berkarakter waras. Tapi manusia yang berjiwa zalim, berakal batu, penindas, penghisap, dan orang-orang yang mementingkan diri sendiri tidak senang menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur berbudi luhur. Mereka tentang revolusi Nabi, mereka rongrong perjuangan beliau, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mementingkan nasib rakyat dan memperjuangkan amanat penderitaan rakyat dengan tabah dan penuh tanggung jawab menghadapi segala rintangan dan tantangan mereka. Kini kita maklumi, revolusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mencapai sukses yang maha besar karena beliau adalah pemimpin yang konsekuen, pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya, pemimpin yang sesuai pembicaraan dan perbuatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan budi luhurnya, dengan keikhlasannya, tanpa mengharapkan sanjungan dan pujian, mendobrak anasir-anasir kontra revolusi, manusia-manusia yang menindas dengan menjajah dan memperkosa hak-hak azazi lainnya. Dengan tegas beliau bersabda sebagaimana hadis
Innama ana muwahidul bashar. Sesungguhnya aku adalah pempersatu umat manusia. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu pukulan hebat bagi kaum imperialis yang berjiwa penjajah, bagi kaum feodalis, bagi manusia-manusia berjiwa penindas yang merongrong dan memecah belah umat manusia. Dapatlah kita maklumi kiranya betapa berani dan jantannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum jahiliyah yang kufar, orang-orang yang berjiwa ateis itu. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang agung, pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya, revolusi yang dihadapinya sukses dengan baik, maka bagi kita bangsa Indonesia di dalam memperingati hari lahir Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting adalah mentauladani jiwa beliau, mengikuti jejak langkah beliau. Demikian pun pemimpin-pemimpin, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, bagaimana beliau bertindak, bagaimana beliau memerintah, bagaimana beliau menggariskan undang-undang itu sangat penting ditelaah dan diikuti. Karena toh kita maklumi dengan berkibarnya bendera atau panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka pintu-pintu keadilan, kemanusiaan, kesusilaan, dan terbasmilah sifat-sifat feodalis, fanatisme, diskriminasi dan lain sebagainya. Kita senantiasa berharap dan berdoa semoga perjuangan bangsa kita yang hak dan benar akan sukses, karena memperjuangkan kebenaran adalah perintah ilahi, adalah tugas suci. Bukankah Nabi yang dilahirkan pada bulan ini pun memperjuangkan keadilan? Dan kita sebagai umat yang beragama, terutama umat Islam, seharusnya mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena revolusi beliau adalah sebagai penggugah hati nurani rakyat yang sadar serta punya tanggung jawab untuk berjihad, berjuang membasmi kezaliman, kekejaman, penyelewengan, penegakan kebenaran serta berperi kemanusiaan. Kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berjuang untuk agamanya, untuk tanah airnya dengan gigih dan ikhlas dan penuh pengorbanan. Demikian pun seyogyanya kita selaku umat Pancasilais di dalam memperjuangkan yang hak harus rela berkorban. Karena pengorbanan demi keadilan, demi kemaslahatan masyarakat dan tanah air adalah pengorbanan yang luhur dan termasuk dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kutila dunahu watanihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh demi kemaslahatan tanah airnya, maka ia mati syahid. Sesungguhnya penting bagi kita menelaah biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk menyelami perjuangan beliau, untuk dapatnya membedakan perjuangan yang hak dan yang batil, serta pemimpin yang hak dan pemimpin yang batil. Karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja sebagai nabi dan rasul, pun sebagai pemimpin negara, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan pembina mental rohani yang amat disegani dan patut ditauladani. Mudah-mudahan perjuangan kita dapat sukses, keadilan, kejayaan serta kemakmuran dapat segera tercapai berkat kita mencintai beliau, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang dalam mengabdi dan taat kepadanya, dan pada saatnya mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, bahagia dunia, bahagia sampai ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum